Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue donat, kue talam dibeli malam, dimakan pagi. Supaya jawaban semangat, salam diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ceramah dilanjutkan, kepada hadirin mohon semuanya tersenyum kepada ustadznya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahil mursilil li ta'atih wal musdiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid dan panitia Ramadan, yang kita muliakan imam kita, para asatiz, para guru kita, para alim ulama yang hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang pada malam hari ini telah melaksanakan sholat isya berjamaah dan akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hanya kepada Allah kita selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat. Dan hari ini nikmat itu adalah kesehatan yang kita pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari ini bukan kebetulan, tapi pada malam hari ini pilihan hati kita adalah sebuah keajaiban, karena tak semua orang berniat untuk bisa dekat kepada Allah. Dan tidak semua orang juga berkesempatan bisa sholat tarawih bersama di masjid, boleh jadi dalam kondisi yang tidak sehat. Salawat beriring salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang kita muliakan, malam hari ini tema tausiah kita terkait dengan kebiasaan positif. Kebiasaan positif. Sebelum kita lanjutkan, berkenan kita baca salawat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. 1, 2. Sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah tenang hatinya Bapak Ibu baca sholawat? Ya. Coba nanti makhrajnya yang dipajangnya tuh yang gunahnya. Kalau yang di video kan matnya yang panjang. Sallallahu ala Muhammad. Jangan matnya panjang. Sallallahu ala Muhammad. Ya kebanyakan gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Jangan matnya panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sekali lagi. 1, 2. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah mengikuti untuk baca sholawat. Pertama, kebiasaan positif itu adalah khudil afwa. Khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Pemaaf itu bukan sekali dua kali, bukan momentum sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, tetapi memaafkan. Jadi seorang pemaaf itu harus setiap hari, harus menjadi sebuah kepribadian. Hadirin yang kita muliakan, bulan puasa mudah-mudahan menjadi momentum untuk perubahan peradaban bagi setiap individu yang akan mampu membangun ekosistem kebaikan dari seluruh orang. Jika setiap kita baik, setiap kita adalah berkebiasaan yang positif, maka akan berpengaruh kepada pembangunan ekosistem masyarakat yang lebih luas. Bukankah semua itu dipengaruhi dari setiap individu? Jadilah pemaaf. Khudil afwa. Khudil afwa yakni atau huwa al-musahallah. Khudil afwa itu maknanya diantaranya adalah penuh kedamaian. Musahallah artinya penuh damai. Orang yang memaafkan hatinya pasti damai. Wajah-wajahnya wajah surgawi. Seperti bapak dan ibu malam hari ini, wajahnya wajah penuh kebahagiaan, penuh kedamaian karena berjiwa besar untuk memaafkan. Wajahnya wajah surgawi. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillahnya yang ikhlas sehingga bibirnya jatuh ke bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu juga latihan. Ada orang nggak terbiasa memaafkan. Sudah berapa hari Ramadan? Hampir kita setengah Ramadan. Tapi hati ini masih dendam. Hati ini belum pernah bisa untuk memaafkan karena merasa orang lain kesalahan yang lebih besar. Bulan Ramadan datang pun tak pernah bergeming untuk mempengaruhi jiwanya. Mau Ramadan, mau tidak, mau hari raya atau tidak, yang hati ini tak pernah bisa memaafkan. Perintah Al-Quran dalam surah yang kita bacakan tadi adalah khudil afwa. Jadikanlah engkau pemaaf, dengan indikator adalah hati yang penuh kebahagiaan. Hari ini yang kita muliakan, khudil afwa juga artinya antasola man kotoaka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya annahu lama nazalat hadhil ayah. Diriwayatkan terkait dengan turunnya ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ma hadza? Ya Jibril, ma hadza? Apa maksud kata ini ya Jibril? Tentang khudil afwa. Jibril, malaikat Jibril menjawab, la adri, saya juga tidak tahu ya Rasulullah. Bayangkan begitu mulianya seorang nabi bertanya kepada malaikat Jibril pun menjawabnya, la adri ya Rasulullah hatta as'aluhu, izinkan aku untuk sebentar bertanya kepada Allah. Summa raja'a, dan ketika Jibril kembali dari bertanya kepada Allah, faqala inna rabbaka ya'muruka antasola man qata'aka. Ya Rasulullah, setelah aku bertanya kepada Allah, sesungguhnya khudil afwa itu adalah engkau diperintahkan menyambung tali silaturahim man qata'aka, siapa yang pernah memutuskannya. Begitu mulia kebiasaan positif dari umat Islam yang beriman, diberikan cara untuk mampu memaafkan dengan cara antasola man qata'aka. Engkau mempersambungkan kembali orang-orang yang pernah memutuskan silaturahim. Hidup ini memang ujian, hidup ini memang pergeseran, hidup ini adalah benturan. Maka kita harus mempunyai hati yang luas
untuk mampu menjadi pemaaf dan mampu menjalin silaturahim. Dan orang-orang yang memutuskan sari silaturahim adalah orang-orang yang terindikasi tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, tak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang memutus, apa itu pemutus? Qat'ur rahmi, memutuskan tali silaturahim. Hari ini yang kita muliakan, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mohon Bapak Komandan Ambo dicek Beko, kurang 5 menit dikinikan aja, karena ini di syuting langsung live ya. Kalau terlama nanti kita tarawehnya juga tidak khusyuk ya. Silahkan senyum sama ustadznya dan nanti kita akan baca salawat kembali. Apakah idghamnya, makhrajul hurufnya udah bener atau belum? Paling enggak dapet salawat C kan selesai. Yang kedua, wa'mur bil 'urf. Jadilah orang yang pelopor kebaikan, perintahkan kebaikan, paksa orang berbuat baik. Karena hari ini orang memaksa berbuat tidak baik juga banyak. Berapa ribu informasi di WA kita, berapa juta informasi dalam satu minggu, itu juga mengajak ketidakbaikan. Kita harus berperan mengajak kebaikan. Wa'mur bil 'urfi wa huwa kullu ma yu'rifuhu asy-syar'u. Baik dan tidaknya kita mengajak kebaikan, indikatornya adalah nilai-nilai agama. Bukan akal saja. Baik dan buruknya sesuatu itu apabila dinilai baik dalam agama. Ketika agama mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, terjemahkanlah dengan budaya yang baik. Nan kurik kundi, nan merah sago, nan bayi budi, nan indah sago. Baru pas. Jangan mencari kebaikan yang di luar Al-Quran. Kebaikan itu ditentukan nilai-nilai agama, akal mengikutnya. Jika terjadi perbedaan antara akal dan agama, akal harus tunduk pada agama. Jika tidak mampu menafsirkan, cari pengertian yang lain dan diskusikan. Boleh jadi bukan nilai-nilai agama dan Al-Quran yang tak bisa tercerna, pikiran kita yang belum sampai ke sana. Hari ini yang kita muliakan. Kemudian diantaranya adalah ifhil tasghartah fa innaka la tadri awi ayyi hasanatin tudkhilul jannah. Jangan remehkan berbuat baik, senyum, menolong orang, membalas WA dengan penuh kebaikan. Boleh jadi itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Wala ta'firanna syai'an minal ma'ruf. Baik apapun kondisinya. Wa in tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhika fa inna dzalika minal ma'ruf. Senyum saja dengan wajah yang ceria kepada orang-orang yang berhadapan denganmu, itu sudah termasuk berbuat baik. Dan yang terakhir, wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang bijaksana menghadapi orang-orang yang ilmunya di bawah kita. Al-Quran mengatakan jahilun berarti orang yang tidak pintar, orang yang bodoh. Bapak dan Ibu, ada orang yang juara 1 bertengkar dengan orang yang jarang masuk sekolah. Begitu bertengkar, yang dimarahi bukan yang tidak masuk sekolah, yang jarang masuk sekolah, tapi yang juara 1. Kata orang yang juara 1, 6 tambah 6, 12. Anak yang nggak pernah masuk sekolah bilang 6 tambah 6, 66. Kemudian saling marah, saling berdialog, dan saling menjatuhkan. Apa kata guru yang bijaksana? Coba dua-duanya ke depan. 6 tambah 6 berapa? Yang juara 1 bilang 12 Pak Guru. Kalau kamu yang jarang masuk sekolah, 6 tambah 6, 66. Tapi kenapa kamu bertengkar? Tidak perlu bertengkar. Yang juara 1 tengkarnya tidak sini, bertengkarnya cerdas cermat tingkat nasional. Kamu yang 66, 6 tambah 66 itu tanggung. Kalau perlu orang yang tidak pinter ini 6 tambah 6 maunya berapa? Supaya dia belajar lagi. Jadilah guru bijaksana, jadilah orang-orang yang bijaksana. Karena ini diperintahkan, jangan engkau melawan kebodohan dengan orang yang bodoh. Engkau menampakkan kebodohanmu karena engkau hebat tak nampak hebatmu. Jadi kalau kita ada orang
yang rasanya ilmunya di bawah awak, jangan batangkah lo. Orang yang ilmunya di bawah kita kasih pelajaran, kita kasih doa. Awaklah hebat, berdebat dengan orang tidak hebat, tambah turun harga diri kita. Maka orang yang tidak hebat, Pak, ambo Pak, mudah-mudahan apa dapat petunjuk. Mangga Pak Mentu Iko, tidak perlu berdebat do Pak. Yang penting pengertiannya Mentu Iko. Ini tidak pula orang nggak tahu dalil, gini didebat pula. Tahukah engkau dengan ini? Ya mau tidak tahu do Pak, ada ceritanya Pak. Menurut ambo 6 tambah 6 kok 6. Oleh karena itu dalam hidup ini kalau ada rasanya orang ilmunya di bawah kita, tidak perlu kita perdebatkan, kita ajarkan saja dengan penuh bijaksana. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Tutup dengan salawat kembali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seluruh kerabat kru Padang TV undur diri dari hadapan Anda, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.